Kemudian Prof, yang menarik juga adalah tadi sedikit sudah diulas mengenai spirit ini ya. Spirit. Ramadan ini kan kaya dengan nilai-nilai, kaya dengan proses tadi ya, habituasi, proses training. Dari training itu dilatih, dididik, dibina, dibiasakan sampai menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini tentunya berujung pada kebaikan tadi. Spirit apa sih Prof sebetulnya yang perlu dikembangkan di bulan Ramadan ini sehingga betul-betul bisa meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kita? Ya. Oke, spiritnya kan spirit berprestasi, spirit berkinerja yang tinggi ya. Maka dari Ramadan ini sebetulnya kita bisa kembali memperbarui kiblat kita. Kiblat itu orientasi, orientasi kerja kita. Sepanjang Ramadan kita teguhkan ketakwaan kita dengan berbagai ibadah tadi ya, mulai siamnya, qiyamnya, tadarusnya, infaknya dan seterusnya ya. Nah, sehingga kita ini bisa melihat dengan jelas tujuan hidup kita ini sebetulnya apa, kiblat kita ini apa. Nah, itulah yang menjadi spirit kehidupan. Maka kata Al-Baqarah itu kan likullin wijah. Setiap orang itu ada tujuannya, ada arahnya. Jadi ada orientasinya. Jadi mau kemana ini? Nah, ayat itu lanjutnya, huwa muwaliha, semua orang akan mengarah ke tujuan itu. Nah, kita harus dengan Ramadan ini kita memperbarui benchmark kita ya, patok duga kita untuk kita kejar ya. Sehingga kita nanti orientasinya ke sana dan dalam rangka itu semua kata ayat itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba ya. Semua berlomba untuk membangun kinerja terbaik, menuju pada arah yang disegarkan di bulan Ramadan ini. Nah, spirit ini membuat kita ini menjadi well spirited. Nah, well spirited itu artinya ya penuh gairah ya. Nah, kita kan kalau di Ramadan ini dimurnikan ya, dibersihkan ya, diformat ulang tadi ya. Maka kita ini kembali kepada fitrah. Dan fitrah kita itu tadi ya. Jadi fitrah kita ini akan selalu bermunafasah, bermusabaqah ya, dalam pengertian untuk mencapai yang terbaik, menunjukkan yang terbaik. Sebetulnya munafasah itu kan kalau dalam pengertian negatif itu mementingkan diri sendiri ya. Nafsu itu ya. Jadi munafasah itu sebetulnya ingin mendahulukan diri sendiri kan, ego lah gitu ya. Sebetulnya sama dengan musabaqah juga. Musabaqah kan paheula-heula gitu. Jadi ingin duluan diri sendiri kan. Jadi sebetulnya itu sepertinya untuk kepentingan sendiri. Tetapi sebetulnya kalau itu semua orang bergerak dengan spirit yang sama, dengan spirit istibaq, munafasah, musabaqah itu nanti semua akan bersinergi. Jadi ekosistem kebaikan gitu ya Pak? Jadi semua serempak pada arah yang sama, pada wijah yang sama, dan semua itu sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah sistem itu akan memiliki lompatan-lompatan prestasi yang semuanya dapat. Jadi nanti tidak ada yang tertinggal. Nah, nanti akan tercecer siapa? Orang yang tidak bisa bersama-sama itu membangun gairah itu. Nah, kadang-kadang orang yang tadi yang ketika orang semua berkinerja baik, dia malah malas-malasan. Tetapi giliran kesejahteraannya ingin sama. Nah, ini padahal kan sunatullah tidak begitu. Sunatullah, hukum Allah, kemudian penghargaan Allah ya, itu kan sangat berpangkal pada keadilan Allah. Dan keadilan itu berbunyi bahwa orang itu dihormati, dihonor, dianor itu sesuai dengan kinerjanya. Bima kuntum taksibun tadi ya itu. Nah, kemudian ada spirit yang penting dari ini, spirit ketakwaan tadi ya. Tadi baru kita sebut 1 as-sabirin, 2 as-sadiqin.
yang jujur ya. Nah ini yang kedua, ini spirit kejujuran ini ya, itu sebetulnya kejujuran pada profesi kita kalau dalam kaitannya dengan kinerja ya. Jadi kejujuran pada profesi kita. Kita ini sudah tanda tangan dari awal ya. Ada yang tanda tangan menjadi petani, ada yang tanda tangan menjadi pengusaha, ada yang tanda tangan menjadi dosen, ada yang tanda tangan menjadi admin ya, staff, atau tanda tangan menjadi apa saja. Ini sudah kontrak kita dengan Allah. Ya. Saya akan menggeluti hidup ini dengan profesi ini. Meskipun kita hidup tanda tangannya dengan atasan atau dengan lembaga, sebetulnya kita ini janji kepada Allah. Nah, dan kita ini harus jujur dengan janji kita itu, dengan niat kita itu. Nah, maka kalau ada ayat yang mengatakannya kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat ini sering salah diarahkan ke dakwah ya. Sehingga kalau ada orang berdakwah itu ya, kalau orang itu berdakwah lalu disalahkan karena tidak memberi contoh. Padahal ayat ini bukan ayat dakwah. Ayat ini ayat kinerja. Jadi Allah itu murka kepada orang yang sanggup akan tapi tepek. Itu yang dimurkai Allah. Orang yang berceramah dakwah menyampaikan kebenaran terus dia sendiri tidak mengamalkan, tidak akan dimurkai oleh Allah. Ya. Orang yang berdakwah itu wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Dakwah itu tutur kata terbaik, terindah yang paling disukai oleh Allah. Masa Allah memarahi orang yang berdakwah? Logis itu. Perkataan yang baik. Ya, logis itu. Ya. Jadi ayat ini bukan ayat tentang dakwah. Ya. Jangan ditarik-tarik ke dakwah ayat kabura maqtan itu. Tapi tentang kinerja ya, Prof. Tentang kinerja, tentang kemunafikan, tentang ketidakjujuran. Ayat ini. Jadi orang-orang munafik dulu itu menantang kepada Nabi Muhammad, kalau memang kami ini disuruh perang, mana ayatnya? Ya, betul. Itu orang munafik kan. Begitu turun ayatnya suruh perang, nggak mau. Nah, Allah marah besar itu kepada orang yang begitu. Jadi di awal itu tanda tangan ya, sebagai capek ya, tanda tangan apa itu, ikrar saya ingin menjadi PNS itu. Nah, itu. Di bayat. Ikrar saya ingin menjadi PNS, tanda tangan itu di atas materai gitu. Tapi setelah jadi PNS dikabulkan oleh Allah, malas. Nah, itu. Tadi gawe kinerjana goreng, kabura maqtan. Itu. Sementara tunjangan ingin paling gede. Jadi kabura maqtan itu ya. Jadi qaul di sini antakulu. Kaul di sini bukan kaul ceramah, bukan kaul dakwah, bukan kaul tausiah, tapi kaul janji, kaul tekad di sini, kaul kesanggupan. Saya akan, misalnya ada orang hari ini merasa mendapatkan tadi ya, misalnya honor kecil. Kenapa honornya kecil? Karena kemarin itu mungkin rada-rada malas. Terus dia sadar. Isuk mas saya ingin sungguh-sungguh, menyatakan kesanggupan. Saya besok ingin sungguh-sungguh. Hari pekta tiba hari besok, ngerep malas kan nih. Itu kabura maqtan itu. Itulah orang yang merugi itu. Nah, yang kabura maqtan yang seperti itu. Jadi Allah itu murka besar kepada orang yang ingin akan tetapi tepek. Nah, jadi inilah spirit Ramadan itu. Yang kedua ini as-shadiqin, yang jujur. Ya. Maka nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai kejujuran ini ditanamkan selama Ramadan ini ya, untuk membangun kinerja kita. Dan yang ketiga ini masih di ayat yang sama ini, luar biasa ini ayat ini, pendek tapi ini mencakup kriteria kinerja setiap orang ya. Sabar, shadiq, jujur. Yang ketiga ini al-qanitin. Al-qanitin ini yang disiplin, yang patuh, ya, patuh pada aturan, ya. Termasuk sebetulnya patuh pada cita-citanya sendiri sebetulnya, atau pada kepentingannya sendiri sebetulnya. Nah kalau kita ini ingin
bahagia, ingin selamat, ingin sejahtera, ya kita harus patuh pada keinginan kita itu. Bagaimana patuh kepada keinginan? Ya menyediakan diri supaya sampai ke sana dengan segala syaratnya, dengan segala keharusannya itu. Nah, jadi disiplin ini menjadi penting. Maka kita berusaha agar tidak disebut indisipliner. Nah, ya, itu. Sebab kalau sudah indisipliner, sudah itu bisa mengurangi kinerja kita, tentu saja. Akhirnya jadi jangan-jangan nanti malah kehilangan pekerjaan. Boro-boro berkinerja, pekerjaannya sendiri hilang. Gitu. Jadi kalau sudah hilang kerjaan, ya sulit lagi ada kinerjanya. Gitu. Jadi disiplin ini. Nah, coba kita ini disiplin misalnya saum sekarang. Kalau sudah imsak, ya kita kan disiplin, berhenti. Tidak makan lagi. Meskipun masih bernafsu ya untuk makan. Ini udah imsak, berhenti. Terus ini maghrib tinggal semenit lagi. Tapi ditahan dulu. Belum disiplin. Ada disiplin. Disiplin. Nah, ini coba kalau dipraktekkan ini, kedisiplinan seperti ini. Itu akan membangun kinerja yang luar biasa. Datang ke kelas, ya jam pertama ya 7.30, ya jangan dilebihin, ya. Disiplin, ya. Terus keluarnya juga ya 8.50, ya. Tidak dikurangi, tidak dilebihi. Nah, mahasiswa yang disiplin itu pasti prestasinya bagus. Dosen yang disiplin pasti kinerjanya bagus dan pasti kesejahteraannya juga bagus. Itu sudah otomatis ya itu. Jadi yang ketiga ini nilai kedisiplinan, ya. Yang keempat ini al-munfikin. Al-munfikin itu anfaqo, yunfiku itu kan artinya membelanjakan. Ya. Nah, sebetulnya dalam bahasa Arab kata anfaqo itu artinya menggunakan. Jadi kalau orang Arab mengatakan anfaqtul waqta, saya menggunakan waktu. Nah, itu artinya berinfak itu ya menggunakan, membelanjakan. Jadi infak itu sebetulnya kalau kita punya harta, kita keluarkan itu infak. Jadi tidak harus sumbangan gitu infak itu. Betul. Jadi kalau kita beli baju juga itu infak sebetulnya ya, itu. Nah, sekarang al-munfikin. Jadi al-munfikin di sini orang yang berinfak, berbagi gitu, Prof. Jadi kata pertama yang menggunakan dulu ya. Jadi waktunya, hartanya, tenaganya, ilmu pengetahuannya, semuanya itu digunakan fisabilillah. Sehingga masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Nah, jadi infak fisabilillah. Nah, jadi menggunakan harta itu ya ilmunya, tenaganya, kesehatan dirinya, fisiknya. Itu semua harta digunakan di jalan Allah. Artinya kita ini menggunakan seluruh potensi kita ini sesuai dengan ridho Allah, itu namanya di jalan Allah itu. Jadi kalau kita melihat itu Allah ridho, kita melangkah Allah ridho, kita mengajar Allah ridho, kita mendengarkan Allah ridho, kita berdiskusi semua Allah ridho. Nah, itulah fisabilillah. Nah, jadi nilai infak sebagai nilai Ramadan ini al-munfikina itu sebetulnya bagaimana kita ini punya komitmen untuk menggunakan seluruh potensi yang kita punya, termasuk harta yang Allah titipkan kepada kita untuk tadi disalurkan kepada yang semestinya. Kalau memang ada ya sudah sampai nisab zakatnya, sudah sampai haulnya, ulang tahunnya, dikeluarkan zakatnya. Infak zakatnya. Sebab kalau itu tidak dikeluarkan, itu seluruh harta haram. Sekarang kan yang dikeluarkan mestinya 2,5%. Tapi kalau belum dikeluarkan, kan kita belum jelas yang mana yang 20,5%, 2,5% itu. Maka hukumnya semua harta yang belum dizakati itu haram. Nanti sudah dikeluarkan maka disebut dizakati. Zakat itu artinya
mensucikan. Disucikan. Jadi harta yang haram tadi Jadi begitu halal. dikeluarkan jadi halal. Bersih. Jadi kalau belum dikeluarkan itu belum halal. Ya. Nah, maka semangat Ramadan yang ditutup dengan zakat fitrah ya, itu sebetulnya nilai infak ini, al-munfikin ini. Dari situ ya. Jadi nanti setelah keluar dari Ramadan ini, maka sabar, sidik, jujur, kemudian apa tadi yang ketiga, patuh, disiplin, dan ini infak ini itu menjadi kualitas diri kita yang membangun kinerja kita. Dan terakhir ini satu lagi ini ada ayat itu ya, wassadiqin wassabirin wassadiqin wal qanitin wal munfikin wal mustaghfirina bil ashar. Mustaghfirin, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Mungkin kalau di luar Ramadan ya, kita ini jarang bangun sahur. Ya itu. Maka jarang kita melakukan istighfar. Tapi kalau Ramadan karena ada kegiatan sahur, sebelum subuh kita sudah bangun, begitu bangun istighfar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Kemudian kita istighfar. Apalagi kalau habis mimpi buruk ya. Bangun itu istighfar. Nah, sudah mimpi bertemu Big Dado. Ya, dan itu kita melakukan istighfar. Istighfar itu apa sih? Itu kan kesadaran diri. Jadi itu self awareness itu dibangun sepanjang Ramadan ini. Ya, kita menyucikan diri dari dosa-dosa, dari kotoran-kotoran, membebaskan diri dari neraka. Istighfar dengan istighfar itu dilakukan di waktu sahur. Mengapa di sini disebut secara khusus bil ashar, pada waktu sahur? Itu karena tadi disebut ini sepanjang Ramadan ini adalah proses pembiasaan. Jadi semua yang nilai 5 ini itu dibiasakan di dalam diri kita ya, sehingga itu menjadi kualifikasi kita. Jadi kualitas kita nanti begitu keluar dari Ramadan. Saya kira insya Allah dengan 5 integritas pribadi ini kita bisa punya performance ya, kinerja yang bagus itu dalam seluruh profesi kita, apapun profesinya ya, dengan kinerja itu. Dan kalau itu sudah bagus yang 5 ini, pasti tadi profesi kita itu berkeahlian, berkesungguhan, berbayaran tinggi itu sudah otomatis. Itu sudah sunnatullah. Sunnatullah itu hukum alam ya itu. Baik. Luar biasa sekali para pemirsa FDK Channel yang dimuliakan oleh Allah. Tadi dijelaskan begitu sangat tegas oleh Prof. Dindin tentang spirit optimisme. Kalau saya bilang spirit optimisme, artinya Ramadan itu mengajarkan tentang bagaimana kita memelihara, merawat, dan terus melangsungkan optimisme kehidupan kita. Karena dalam Ramadan itu kan tadi ada spirit prestasi, ada spirit untuk terus berkarya begitu, spirit untuk menjaga dan kemudian menjaga dan kemudian mengamalkan 5 nilai integritas Ramadan tadi, dari mulai kesabaran, kejujuran, dan lain sebagainya. Maka tentunya pada saat kita terus memelihara optimisme ini, optimisme ini dijaga oleh masing-masing personal, kemudian terakumulasi bahu-membahu semuanya, berlomba-lomba, maka akan jadi satu ekosistem kebaikan begitu ya Prof ya. Akan jadi ekosistem semangat yang sangat luar biasa, dan padanya tentu kita akan mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Pertanyaan terakhir Prof nih. Tadi kan nilai-nilai sudah dijelaskan, ada 5 nilai utama yang menjadi integritas Ramadan kalau saya bilang kan. Ada nilai kesabaran, nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, kemudian nilai infak sampai dengan beristighfar. Masing-masing kan dihabituasi, ada momennya gitu ya. Sehingga pasca Ramadan ini akan terlihat gitu. Kita bermuara pada satu kesejahteraan yang diinginkan. Nah, pertanyaannya Prof, kesejahteraan terbesar seperti apa yang kemudian harus menjadi satu nilai optimis dalam kehidupan kita, sehingga setiap momen Ramadan itu betul-betul kita manfaatkan untuk mencapai kesejahteraan yang terbesar itu. Kira-kira apa Prof? Ya, kan kesejahteraan itu sebetulnya
kenikmatan. Ya. Kenikmatan. Nikmat itu, pengertian nikmat dalam khazanah Islam. Nikmat itu adalah sesuatu yang enak dan terpuji akibatnya. Enak dan terpuji. Iya. Jadi kerasanya enak. Iya. Dan dilihat orang lain bagus, iya, terpuji. Itu nikmat. Nah, kadang-kadang kita ini ingin mendapatkan kesenangan yang menurut orang lain tidak bagus. Inilah yang menjelaskan mengapa koruptor itu tidak bahagia. Betul. Padahal enak kan? Untuk pribadinya enak. Itu ya. Nah, kita ini ingin mendapatkan gaji besar. Ya. Tapi kinerja tidak bagus. Mungkin gaji besarnya enak, tapi orang akan mencibir. Saya tahu pegawaian main catur. Nah, itulah bukan nikmat. Jadi nikmat itu terasa oleh kita enak, dilihat oleh orang lain bagus. Itu nikmat. Jadi mahmudun akibatun. Jadi terpuji akibatnya. Jadi orang lain itu menganggap itu bagus. Jadi kalau kita misalnya meraih sesuatu, lalu kata, oh pantas ya Tama. Nah itu nikmat namanya. Pantas ya Tama dakta gitu. Tapi kalau kayak orang misalnya dapat jabatan apa misalnya, mana itu diangkat. Itu bukan nikmat itu ya tuh. Jadi nikmat itu jadi terasa oleh kita menyenangkan dan orang melihatnya bagus. Nah, maka cara kita untuk memanfaatkan Ramadan ini adalah coba kita resapi ya. Bagaimana nikmatnya kita berpuasa. Ya. Kan di situ ada halawatul iman. Ada kareutna iman. Jadi ketika berpuasa itu coba sedang lapar-laparnya kita nikmat gitu. Ya. Terus sedang baca Quran kok nikmat gitu. Sholat tarawih ya. Nikmat. Kalau di sini ada yang 11 saya cari yang 23 karena ingin nikmat gitu ya. Ingin cari yang banyak gitu. Jadi nah coba ini kenikmatan seperti ini dibawa pada profesi kita. Ya. Jadi kita melakoni pekerjaan kita itu dengan penuh kenikmatan. Kita mengajar itu nikmat. Kita menyiapkan materi, membaca referensi itu nikmat. Ya. Nah itu coba dinikmati. Coba kita lihat ayat yang datang setelah ayat puasa 183 itu. Ayat berikutnya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan perintah puasa ini Allah menginginkan buat kalian itu fasilitas kemudahan. Bukan ingin menyulitkan kalian. Diwajibkan puasa itu bukan untuk menyiksa, bukan, tapi untuk memfasilitasi kesenangan, kenikmatan buat kalian. Jadi Allah itu sebetulnya mewajibkan puasa, menyunahkan tadarus, tarawih dan lain-lain. Sepanjang Ramadan itu untuk memfasilitasi kita supaya mendapatkan kenikmatan, kesenangan. Gitu. Gitu ya. Bukan untuk menyiksa ya. Makanya kita merasakan nikmat. Ya. Lapar kok nikmat gitu ya. Kan biasanya nikmat itu kalau kenyang ya. Betul. Ini kok lapar nikmat. Luar biasa itu. Itulah ajaran Ramadan. Ya. Jadi yusrun itu kan dari bahasa Arab ya. Yusrun itu artinya kemudahan. Yusrun itu ya. Kalau bahasa Inggrisnya yusrun itu fasilitas. Nah jadi yusrun itu Allah itu ingin memberikan fasilitasi kepada kita supaya kita bisa membangun kinerjanya dan merasakan
kenikmatan ketika membangun kinerja itu, kemudian akhirnya berdampak pada kesejahteraan yang baik itu ya itu. Makanya ada hadis yang berbunyi inna dina yusrun. Agama itu memudahkan. Sesungguhnya agama itu adalah fasilitas kemudahan. Kalau saya menerjemahkannya begitu. Ya. Jadi agama itu disediakan oleh Allah untuk memfasilitasi kita supaya nikmat hidup ini, gitu loh. Untuk memudahkan kita menikmati hidup. Itu agama. Jadi bukan untuk mewajibkan, ya. Apalagi mengkerangkeng ya, Bro. Untuk mengkerangkeng, untuk membatasi. Jadi agama itu jangan dipahami hanya sekumpulan kewajiban dan larangan. Betul. Sehingga sangat membebani dan membatasi. Gitu. Islam itu adalah yusr, fasilitas kemudahan. Disediakan oleh Allah untuk memfasilitasi kita menikmati kehidupan dan meraih kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini. Maka itu termasuk ibadah Ramadan dalam rangka Allah memfasilitasi. Maka itu ditegaskan lagi dalam ayatnya itu setelah ayat puasa itu. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin memfasilitasi kemudahan supaya nikmat. Nah, maka nanti belajar dari Ramadan ini ya, kita nanti semua profesi kita, kerjaan apapun kita, itu kita nikmati. Siap. Kalau di rumah misalnya ini Ustadz Ridwan kan sekarang lagi puasa di rumah kan? Lagi puasa. Puasa karena baru melahirkan itu dinikmati. Ya. Jadi siang puasa, malam puasa. Siang puasa, malam juga puasa. Nah, inilah bagaimana kita menikmati. Semua dinikmati. Ya. Termasuk ini kalau ada kebijakan-kebijakan Allah yang di luar keinginan kita. Itu dinikmati. Misalnya begini. Saya ikut tes ujian apa misalnya. Taruhlah ingin menjadi PNS gitu. Ternyata oleh Allah tidak diizinkan masuk PNS. Itu dinikmati. Ya Allah, saya terima pertimbangan Engkau tidak meluluskan saya. Saya yakin ada yang lebih baik bagi saya atas pertimbangan Engkau. Itu dinikmati. Ya. Saya dulu itu begitu mengikut tes PNS tidak lulus. Ya. Ternyata itu ada pintu lain yang itu jauh lebih lancar, jauh lebih baik dan jauh lebih menjanjikan ke depannya. Yaitu saya ikut tes pembibitan calon dosen. Yang begitu lulus ke situ bukan hanya masuk PNS tanpa testing lagi, tapi juga ada peluang untuk studi ke luar negeri. Jadi itu lebih baik kan? Betul. Nah, kalau saya meratapi yang pertama ini, itu nggak ada gunanya. Padahal menurut pertimbangan Allah, kamu jangan lewat sini, Din. Kalau lewat sini kamu nggak, masa depannya kurang bagus. Lewat sini. Nah, betul. Maka kita percayakan pada pertimbangan matang Allah yang sangat mengukur tadi qadir, yang sangat mengetahui masa depan kita. Oke. Luar biasa sekali, Prof. Ini tadi yang disampaikan, inilah yang disebut dengan sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Disajikan dengan ringan, tapi ternyata kaya dengan nutrisi-nutrisi yang menjadi asupan bagi tubuh kita. Sehingga yang tercerahkan itu bukan hanya pikiran gitu ya, tapi juga keimanan kita, tapi juga diri kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus-terusan menjadi pribadi yang optimis, pribadi yang memiliki integritas, pribadi yang punya kinerja tinggi, dan pada akhirnya bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang diinginkan. Kesejahteraan apa? Tadi, pada saat kita mendapatkan nikmat yang enak kita rasakan dan dipandang baik oleh orang lain. Prof. Dindin, hatur nuhun pisan atas waktunya. Terima kasih atas sajian-sajian yang diberikan, begitu sangat mendalam. Kita doakan mudah-mudahan Prof. Dindin senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh umat Islam juga diberikan kesehatan. Pemirsa FDK Channel juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa FDK Channel, terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya. Saya Ridwan Rustandi selaku host, dan Prof. Dindin Salahuddin MA selaku narasumber undur diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kenikmatan dalam jalan kehidupan kita. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.